kita akan membahas tentang bagaimana mengatasi stres. Kenapa demikian? Karena hampir setiap orang selalu mengalami yang disebut stres. Bahkan sebetulnya stres ini sudah diawali ketika seseorang masih bayi. Apakah yang dikatakan stres dialami sejak masih bayi? Saudara-saudara, kalau saudara bisa membayangkan, bayi di dalam kandungan itu dalam suasana yang nyaman. Paling tidak kita semua sudah ngalami toh, kandungan itu kedap suara, ya, tidak berisik. Kenapa? Anda boleh lihat lagi, karena di dalam kandungan itu ada air ketuban. Bayi itu di dalam air ketuban, suara menjadi tidak ada. Kalau Anda tidak percaya, cobalah Anda menyelam di kolam renang. Suara nanti kan sunyi, ya kan? Kemudian suasana kandungan yang demikian kedap suara masih ditambah lagi dengan hangat. Kalau kolam renang tadi kan agak dingin, ini hangat. Kenapa? Karena kan suasana tubuh hangat. Sudah kedap suara, hangat, gelap. Ya, tidak ada cahaya matahari apapun juga. Jadi kalau kita bisa membayangkan suasana di dalam kandungan itu betul-betul seluruh indria kita menghadapi ketenangan. Mata gelap, telinga tidak dengar apa-apa, badan anget. Kemudian bayi ini lahir ke dunia. Lahir apakah lahir normal ataukah operasi itu masalah teknis. Tetapi begitu bayi lahir, problem mulai datang. Suasana yang tadi sunyi senyap, begitu lahir, berisiknya luar biasa. Para bapak dan ibu yang sudah mengalami proses kelahiran di rumah sakit itu tentu suara peralatan kedokteran untuk keselamatan. Wah, ini apakah itu gunting, apakah itu tang, apakah itu kunci Inggris, apakah itu palu, apakah itu godam. Wah, dikumpulkan semua dan suaranya sangat berisik, krepyak. Yang itu ada di tempat peralatan itu. Ya, Anda pernah membayangkan atau mungkin Anda pernah menunggui proses itu. Jadi dulunya nyenyak, sekarang langsung berisik. Dulunya anget, di dalam perut itu kan anget, enak, tenang. Langsung begitu keluar kena AC, dingin. Iya, luar biasa. Kemudian dulunya gelap, di dalam kandungan kan tidak ada. Begitu keluar, lampunya langsung terang, benderang. Saudara-saudara, sebetulnya bayi ini sudah mengalami stres awal. Dari suasana yang semuanya enak, suasana yang semuanya nyenyak, nyaman, senyap, tahu-tahu sudah gak karu-karuan, suaranya berisik, cahayanya terang, sehingga bayi akhirnya kaget, nangis. Begitu nangis, orang-orang ketawa, selamat. Oh, bayinya stres, diselamati. Kalau bayi nggak nangis, karena ini bayi termasuk mokong, aku nggak stres.
Orang tuanya gelisah, dokternya gelisah. Wah, kok nggak nangis? Lalu dibikin stres. Nah, itu ibu udah pengalaman itu. Dulu ibu yang nggak nangis ya waktu lahir. Kok mengalami? Kok tahu kalau dijiwit, atau ibu yang melahirkan yang tidak dijiwit, yang tidak nangis sehingga perlu dijiwit. Anda bisa bayangkan, itu betul kata ibu tadi. Karena tidak nangis si bayi langsung dicubit. Loh, padahal di dalam perut itu enak-enak, tidak ada gangguan, tidak ada penderitaan. Lahir langsung dicubit. Kaget, nangis. Happy, semua tepuk tangan. Tidak kaget, cari akal lagi. Ini dicubit kok nggak mau ya? Diapain lagi? Hah? Diapain? Ceples. Wah, sadis lagi. Oke, ceples. Itu memang yang sering juga terjadi itu. Pokoknya harus nangis. Diceples. Masih tidak nangis, apa yang dikerjakan coba? Betul. Air apa lagi? Air dingin dan air panas toh, anget, dingin, anget, dibikin stres pokoknya. Nah, sudah nangis akhirnya bayi lega. Saya tidak tahu lagi kalau sudah dimasukkan air nggak nangis ini apalagi yang dikerjakan. Karena setahu saya ya sudah dicubit, diceples, dicelupkan air. Ada pengalaman lain yang tidak nangis lagi ketika sudah dicelupkan air? Gosok remason? Diapain bu? Diamplas? Biasanya kalau sudah sampai dicelupkan air dingin panas itu terus biasanya nangis. Saudara-saudara, intinya adalah manusia itu sudah mengalami stres sejak awal. Apa sebetulnya yang disebut stres sekarang? Stres itu ketika kita berpisah dengan kondisi yang kita harapkan masih berlangsung lebih lama. Si bayi tadi dalam kondisi suasana gelap, senyap, sunyi, dia mengharapkan suasana itu terus. Tapi begitu berpisah dengan suasana itu, dia langsung menangis. Si bayi mengharapkan suasana yang tidak ada rangsangan baik dengan cubitan, ceplesan atau panas dingin dicelupkan air. Tetapi ketika dia berpisah dengan suasana itu, dia menjadi stres. Nah, saudara-saudara, stres ini berkelanjutan. Ternyata bukan hanya sewaktu bayi saja. Bayi ini hanya sebagai lambang bahwa stres itu sudah dimulai sejak awal, sejak kita semua lahir ke dunia. Sekarang kita di dalam kehidupan kita sebagai anak kecil juga mengalami stres. Yaitu apa? Bayi sudah digeletakkan, diranjang baik-baik, nangis. Ibunya nyari, apa ini nangis? Oh, apa bu? Minta susu. Nah, kasih, diem. Kenapa? Karena minta susu adalah lapar. Dia berpisah dengan yang dia senangi, yaitu rasa nyaman, rasa tidak lapar. Di dalam kandungan sebetulnya rasa tidak lapar, karena dia kan makan terus melalui pusernya. Sekarang dia harus mengalami kelaparan, sehingga dia menangis. Ibunya nyari, oh ini minta susu, dikasih. Lu kok masih nangis? Apalagi ngompol. Kenapa? Karena di dalam kandungan kan enak, anget, tenang, suasananya dilingkupi dengan air ketuban yang banyak. Sekarang punggungnya aja yang basah. Akhirnya si bayi merasa tidak nyaman, nangis. Ibunya nyari, oh ya pokoknya ganti
nangis lagi ada problem lain, apakah kepanasan, apakah kedinginan, apakah gatel, apakah sakit perut, apa saja. Pokoknya itu dia mulai mengungkapkan stresnya itu dengan menangis. Lalu sekolah juga sama. Sekolah baru pengen mainan, enak-enaknya main PlayStation. Mamanya mengatakan, ayo belajar. Nantilah main, ayo belajar, main. Akhirnya diomeli mamanya, nangis. Loh kenapa? Karena ingin berkumpul dengan yang disenangi, yaitu PlayStation-nya ini. Tidak lulus, nangis karena ingin berkumpul dengan yang disenangi, yaitu kelulusan, memperoleh kedudukan. Wah, sekarang saya sudah lulus SD, saya mau jadi SMP, tapi tidak lulus, akhirnya nangis. Makin gede lagi punya pacar. Wah, ini yang paling sering bikin nangis, pacar. Pacar nggak datang, nangis. Pacar sakit, ikut nangis. Kenapa? Karena tidak mau berpisah dengan yang dicintai, yang dirasa ingin selalu dekat dengan dia. Nangis lagi. Sudah bekerja juga sama, mengalami keuntungan, jarang yang menangis, karena itu yang dicari. Tapi begitu rugi, aduh stres sampai tidak bisa tidur, nangis. Sudah gede, sudah bekerja, sudah berumah tangga, punya anak, anak sakit, nangis. Anak sembuh, kok enggak nangis? Kenapa? Karena kita memang ingin selalu berkumpul dengan yang disenangi. Yang disenangi bisa pribadi, apakah itu pacar, apakah itu anak, apakah itu pasangan hidup. Tetapi juga bisa yang disenangi itu adalah suasana. Seperti bayi tadi adalah suasana hangat, suasana nyaman. Bisa semuanya. Nanti makin gede lagi, sudah bekerja, sudah punya anak, ditinggal mati pasangan hidup, nangis. Bagi yang cinta. Bagi yang memang sudah bosen, kebetulan. Aku nggak usah function, nggak usah buang ikan, bojo sudah buang sendiri. Untung. Itu kalau kita bosan. Tapi yang kita ceritakan adalah pasangan yang harmonis. Begitu punya pasangan hidup dan pasangan hidupnya meninggal, aduh susah, nangis terus. Kenapa? Karena kita ingin selalu dekat dengan yang dicintai. Pada akhirnya saudara, pada saat kita akan meninggal dunia sendiri pun, ada banyak orang juga menangis. Saudara boleh lihat nanti di rumah-rumah sakit orang yang sudah dalam kondisi koma atau yang sudah mau meninggal, tidak jarang mengalir air mata dari kedua matanya. Pernah Anda perhatikan? Pernah itu? Pernah Anda alami atau Anda alami sih belum? Anda lihat sungguh, mungkin apakah itu orang tua Anda, apakah itu kakek nenek Anda, ataukah teman Anda, atau siapa saja. Kalau Anda lihat di ICU itu akan sering sekali mereka menangis. Mereka tidak ingin berpisah dengan yang dicintai. Yang dicintai bisa rumahnya, bisa pekerjaannya, bisa keluarganya, bisa juga dirinya sendiri. Dia tidak ingin mati meninggalkan badannya ini. Nah, saudara-saudara, jadi sekarang stres ini sebetulnya diawali dari ketika kita lahir ke dunia dan sampai meninggal. Nah, pada malam hari ini saya akan membabarkan satu teknik mengatasi stres. Ketika Anda bayi sudah stres, ya sudahlah. Anda semua waktu bayi kan sudah nangis semua, ya sudahlah, lewat. Ketika Anda masih sekolah, Anda stres, ya sudahlah. Ketika Anda pacaran sudah stres, ya terserahlah. Ketika Anda mengalami kegagalan apapun juga Anda sudah pernah stres, sudahlah, itu sudah lewat semua. Tetapi pada hari ini
kita masih punya waktu yang panjang untuk masa depan. Yang diharapkan dengan perjumpaan malam hari ini, sejak malam ini kita sudah mulai bisa berkurang stresnya. Karena nanti kita masih sampai di ICU bisa stres lagi, lah itu jangan sampai kita mengalami stres di sana. Lah apa saudara sekarang persiapannya supaya kita tidak stres? Saya katakan tadi adalah arti stres itu adalah bahwa kita selalu ingin berkumpul dengan yang kita sayangi, baik itu orang, pribadi, ataupun suasana, ataupun apa saja. Padahal kenyataan semua berubah. Kenyataan semua kita harus berpisah dengan yang kita senangi. Apakah rumah indah ini akan selalu menjadi milik kita? Kita akan meninggalkan rumah ini. Apakah pasangan hidup yang kita cari setengah mati dulu sampai berjuang bersaing dengan sekian banyak orang itu apakah tidak pernah kita tinggal? Itu juga pasti akan kita lepaskan. Apakah harta yang kita cari sedikit demi sedikit sampai sekian banyak itu apakah juga bisa kita bawa? Semua akan kita tinggalkan. Apakah anak yang kita kandung dan kita lahirkan itu juga akan kita bawa? Semua pasti akan kita tinggalkan. Karena hidup sesungguhnya selalu berubah. Ada pertemuan, ada perpisahan. Tidak pernah ada pertemuan tanpa adanya perpisahan. Nah, saudara-saudara, kalau begitu, sebetulnya stres ini muncul karena terjadi perpisahan. Kadang-kadang kita tidak siap menghadapi perpisahan. Dalam beberapa kasus, ketika ada seorang anak yang meninggal, saya masih pada waktu itu ada seorang anak SMP yang meninggal. Ibunya menangis, aduh anakku, kok kamu yang meninggal? Kok bukan aku yang sudah tua yang meninggal? Sebetulnya waktu orang itu menangis sampai gulung-gulung itu, sebetulnya saya ya pengen ketawa. Cuman kalau ketawa kan nggak pantas. Kalau saya ketawa hari itu mungkin saya diusir dari rumah itu. Kenapa saya ketawa? Karena saya mengatakan dalam hati saya, ibu ini belum tahu bahwa kematian itu bukan antri karcis. Apakah yang disebut antri karcis? Orang yang datang pertama yang dilayani duluan. Kan antri karcis kan begitu, urut, gitu. Anda nomor 1, Anda dikasih karcis nomor 1. Apakah hidup juga begitu? Yang lahir duluan mesti mati duluan? Belum tentu. Karena hidup tidak antri. Jadi kalau ibu mengatakan, nah mestinya ibu yang sudah tua ini yang mati dulu, itu kan antri karcis. Dia kan lahir duluan, berarti dia mati duluan. Nanti anaknya yang berikutnya. Bukan seperti itu. Karena kematian bisa terjadi setiap saat. Nah, berarti perpisahan dengan yang kita cintai bisa terjadi setiap saat. Oleh karena itu, saudara-saudara, hebat. Loh ya, Anda kan mengharapkan suasana tenang, suasana nyaman. Ada tembakan, Anda stres. Nah, Anda kan bisa tahu penyebab stres sekarang, toh? Jelas sekali. Saudara-saudara, masih stres? Deg-degan? Deg-degan enggak? Enggak deg-degan? Kalau enggak deg-degan beli peti mati loh. Karena setahu saya orang yang belum butuh peti mati masih deg-degan terus sampai nanti terakhir di ICU. Saudara-saudara, jadi sebetulnya stres itu muncul karena kita tidak siap menghadapi perpisahan. Suasana yang dua-duanya nyaman, tahu-tahu ada dor-dor, tidak siap menghadapi perpisahan dengan suasana nyaman, akhirnya kaget. Kalau ini nanti tahu-tahu lampunya mati, stres juga, aduh jerit semua. Saudara-saudara, kita sebetulnya tidak pernah bisa mengatur kenyataan. Kenyataan ada suara dor-dor, kita tidak bisa mengatur. Nanti ya dor-dornya kalau sudah selesai ceramah saja, tidak bisa.
Misalnya lampu mendadak mati, nanti ya matinya kalau sudah selesai ceramah saja. Tidak bisa, karena kita tidak bisa mengatur kenyataan. Sama dengan ibu yang ditinggal anaknya yang masih SMP, tidak bisa mengatakan nanti ya matinya kamu kalau aku sudah tua atau sudah mati duluan. Tidak bisa. Nah saudara-saudara, apakah sekarang yang harus kita persiapkan menghadapi perpisahan yang tak terduga? Kuncinya untuk siap menghadapi perpisahan adalah mendahului pisah. Suami istri, siapa ini yang suami istri yang datang? Coba tunjuk jari. Suami istri yang sudah datang malam ini, ayo yang ajak pasangan hidupnya. Ya, banyak. Para bapak ibu yang kebetulan suami istri bersama-sama, yang tidak bersama-sama juga nanti boleh inget-inget. Pernah nggak Anda balapan mati? Bukan, tanya nanti sama suaminya atau istrinya. Kamu pengen mati duluan atau aku duluan? Pernah tanya begitu enggak sama pasangan hidupnya? Jawabnya mesti aku dulu ya. Betul? Betul enggak? Apa menjawab? Ya sudahlah, kamu yang mati duluan, aku tak yang jaga rumah. Hartamu banyak. Aku tak, kamu dulu ya yang mati. Mau dipercepat? Indrim? Nah, saya bantu nanti pakai indrim. Saya kira jarang. Dari beberapa pasangan rumah tangga yang saya tanya, kalau mereka bertanya, sebaiknya aku dulu aja yang mati. Selalu ngomong begitu. Kenapa saudara? Karena di dalam hati kita ini sebetulnya takut kehilangan. Ditinggal mati itu sebetulnya lebih menderita daripada meninggalkan. Kalau Anda tidak percaya, Pak suami istri pergi keluar kota, salah satu yang di rumah itu lebih stres loh daripada yang pergi. Yang pergi happy, jalan sana sini, makan, nonton, lihat pemandangan. Aduh, yang di rumah tuh ngitung terus, kapan ini pasangan hidupku pulang? Iya kan? Anda kan ngalami toh ini. Nah, jadi sebetulnya makanya pada kasus kematian biasanya lalu balapan mati. Udahlah aku aja yang mati duluan, kamu di rumah ya jagain anak-anak. Oh jangan dong, anak-anak kan sayang sama kamu, kamu duluan aja lah, aku yang mati dulu. Selalu begitu. Kenapa saudara? Karena kita tidak mau ditinggal oleh orang yang kita cintai. Karena pada saat kita ditinggal mati itu, aduh, kita berpisah dengan yang dicintai, air mata bisa turun berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Saudara-saudara, karena tadi suami istri itu lalu balapan mati supaya tidak stres. Sebetulnya ngadepi stres di dalam kehidupan sehari-hari juga sama-sama. Kalau tadi definisinya stres itu adalah karena kita pisah dengan yang kita cintai secara mendadak, ya, jadi kita nggak ngira kalau tahu-tahu ada dodor seperti tadi, ya, mendadak. Sekarang kita meninggalkan mereka itu lebih dulu. Sebetulnya kalau jawaban Anda mengatakan lebih baik aku yang mati dulu daripada kamu, itu sebetulnya sudah benar. Cuman Anda tidak mengembangkan itu untuk yang lebih banyak. Satu contoh, Anda sayang sama rumah ini. Tiap hari Anda sapu, Anda bersihkan. Ingat, Anda akan berpisah dengan tempat ini. Apakah tempat ini makin tua lalu hancur? Apakah nanti rumah itu kejual? Tapi pasti berpisah. Atau kita yang mati duluan, atau kita yang pergi meninggalkan rumah itu. Nah sekarang, pada saat kita memiliki rumah, kita membersihkan rumah, Anda mulai renungkan, aku harus tidak melekat sama rumah ini. Aku bersihkan karena ini adalah kewajibanku.
Tetapi ketika rumah ini retak, ketika rumah ini mau rubuh, aku tidak akan mengatakan, aduh kok retak rumahku, aduh kok rubuh. Jangan. Aku beli mobil, aku harus menyadari bahwa mobil ini pun satu ketika akan berpisah dari diriku. Apakah berpisah karena aku jual lagi? Apakah berpisah karena mobil ini hilang? Apakah berpisah karena aku berikan kepada anakku? Tetapi satu ketika mesti berpisah. Maka ketika saya mengelap mobil, saya lalu merenungkan bahwa ini saya mengelap mobil, membersihkan mobil hanya sebagai kewajiban, tugas, tetapi bukan bagian dari kemelekatan. Kalau sudah rusak, ya itu memang kenyataan, karena mobil dipakai bisa rusak. Nah, ini mestinya Anda kembangkan terus dalam segala sisi. Lalu kita diberikan sistem untuk belajar berpisah dulu sebelum menghadapi perpisahan-perpisahan yang merupakan kenyataan itu. Apakah pelajarannya? Kalau Anda besok ikut function melepas makhluk, itu adalah bagian dari pelajaran Anda melepaskan dulu sebelum dia terlepas. Kenapa demikian? Karena function atau melepaskan makhluk, Anda membeli makhluk itu. Biasanya kalau Anda membeli adalah untuk dipelihara, untuk dimanfaatkan untuk Anda. Anda beli ikan mau dipotong biar dimakan. Anda beli burung untuk dipelihara. Anda beli belut untuk digoreng. Tetapi ketika Anda membeli untuk kemudian dilepaskan lagi, sebetulnya Anda belajar mengatasi stres. Ini adalah latihan awal dengan benda-benda yang tampak. Ada ikan, ada belut, ada burung, apalagi besok fungsinya kura. Ya, apa saja Anda lepaskan. Padahal mungkin Anda beli kuranya cukup mahal. Ya, kadang-kadang kura-kura harganya cukup mahal, penyu cukup mahal. Anda lepaskan itu. Anda kok tidak sayang dengan uang Anda? Karena sebetulnya Anda mulai belajar, saya meninggalkan uang saya. Sebelum saya ditinggal uang saya stres, saya lebih baik meninggalkan uang saya. Apa caranya? Saya beli kura-kura, walaupun mahal, saya lepaskan. Ini adalah latihan. Nah, kalau sekarang benda-benda seperti itu Anda kembangkan, apa itu misalnya? Latihan bukan hanya dengan membeli burung, latihan bukan hanya membeli belut, kura-kura, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Anda punya makanan, coba bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Kenapa? Karena Anda sebetulnya belajar melepas makanan itu. Coba saya berikan. Jangan kalau memberi makanan itu yang bagi Anda sudah nggak enak. Wah, ini sayurnya kok agak basi ya. Dikasihkan tetangga aja ya. Ini Anda berarti nggak benar. Kalau Anda sendiri sudah nggak mau, jangan kasihkan orang lain. Apa dikira orang lain itu lebih jelek daripada Anda? Dikiranya orang lain juga nggak punya hidung bisa mencium loh. Iya kan, sayur udah bau, dikasihkan saya inginnya ini, menghina. Kalau Anda sendiri nggak mau, jangan kasihkan. Tapi ketika, wah ini sayurnya enak nih, ayo ingat-ingat tetangga, ingat-ingat orang tua, ingat-ingat keluarga, kita bagi kepada mereka. Ini sebetulnya adalah belajar melepas. Kalau sekarang punya makanan, kita bisa bagikan. Anda punya pakaian juga demikian. Kalau Anda punya pakaian bagus, kebetulan Anda sudah tidak mau pakai lagi karena Anda sudah beli barang atau beli baju yang lebih bagus, Anda boleh bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Apakah itu korban bencana alam, apakah itu keluarga Anda, ataukah tetangga Anda. Jangan yang Anda bagikan adalah kaos yang sudah bodol-bodol, yang untuk lap mobil aja bisa lecet, kaos kaki sudah nggak ada depannya, baru Anda bagi-bagikan. Ini kan namanya nggak beres. Tikus saja sudah nggak mau
kaos kaki yang baunya kayak gitu masih Anda bagikan orang. Anda pakai pakaian yang layak pakai, kasihkan. Ini sebetulnya Anda belajar melepas, mengatasi stres. Nah, kalau sekarang Anda sudah biasa begini, ketika Anda mengalami kerugian yang tadi mestinya nangis-nangis, Anda bisa merenung, ya, saya rugi X rupiah. Itu kan kalau saya sering pergi ke panti asuhan, saya berdana pada korban bencana alam, kan kira-kira saya sama dengan berdana sekian kali. Ya sudahlah, hitung-hitung saya berdana. Anda bisa siap menghadapi kenyataan. Anda tidak lagi stres menghadapi kerugian. Ketika Anda bawa makanan, kemudian saking panasnya mangkoknya lalu terjatuh dan pecah, Anda tidak marah-marah. Waduh, makanan itu tumpah, eman ini. Ya sudahlah, hitung-hitung ini seperti kalau saya kasihkan sama orang. Akhirnya Anda siap menghadapi kenyataan. Kenapa demikian, saudara? Karena di dalam kehidupan ini, kenyataan tadi berpisah dengan yang dicinta tidak pernah urut waktunya. Dia suka-suka dan kita harus siap menghadapi kenyataan, yaitu mengubah cara berpikir kita. Mungkin pecahnya mangkok itu ada sebabnya terlalu panas. Yang sudah pecah, ya sudah. Tetapi nanti di lain kesempatan kalau pegang yang panas, mungkin kita pakai kain atau apa sehingga tidak terulang lagi. Sama yang seperti tadi saya katakan, pengalaman Anda berpisah dengan yang dicinta ketika masih remaja, masih muda, atau beberapa waktu yang lalu sudah lewat. Tetapi setelah ini, inilah kenyataan yang kita harus perbaiki, mengubah cara berpikir sehingga kita bisa mengevaluasi kesalahan kita. Ketika pacar kita pergi, apa yang kita renungkan? Ya sudahlah, hitung-hitung di function aja. Lah kalau saya bisa function burung, function belut, function kura-kura, function apa, ya kadang-kadang ini paling baik juga function pacar. Agak lega, walaupun kita nanti lalu merenung, kenapa ya kok dia pergi? Tapi sudah nggak susah lagi, cuman berpikir, kenapa ya dia pergi? Oh mungkin omonganku kasar. Oh kalau aku omonganku kasar, kenapa nggak aku function omonganku ini yang kasar ini, biar jangan lagi pada diriku. Aku mencoba belajar memperbaiki diriku, sehingga akhirnya aku nggak ngomong kasar lagi. Aku mendapatkan pacar yang baru lagi, atau yang lama digolei lagi, balen juga boleh. Ini loh, aku sudah berubah, aku sekarang enggak lagi ngamuan, enggak lagi kasar. Pasangan hidup juga demikian. Ketika pasangan hidup sakit atau berpisah, kita bisa hitung-hitung function lah. Ini membuat kita menjadi lebih nyaman. Walaupun kalau sudah pasangan hidup sering pergi, kita lalu merenung, kenapa ya dia kok nggak betah di rumah? Oh mungkin aku terlalu rewel, ngomel terus. Nah ini lalu di function omongannya ini. Yang rewel-rewel ini dilepas, jadi mulai agak tenang. Ini adalah sebetulnya mengatasi stres dengan diri kita sendiri. Kenapa saudara? Karena stres itu muncul karena pikiran kita sendiri, bukan alam yang membuat. Bukan kenyataan yang membuat, tapi sikap kita menghadapi kenyataan itu yang menimbulkan stres. Makanya dari bayi pun bisa stres. Kenapa? Karena sikap seseorang, dia takut menghadapi perubahan, itu yang bikin menangis. Sama dengan Anda. Maka jangan menyalahkan, aduh gara-gara kamu ini bikin aku stres. Aku dulu kalau nggak milih kamu jadi pasangan hidup, kan aku nggak stres kayak gini. Salah. Karena stres Anda itu bukan karena pasangan hidup Anda. Stres karena cara berpikir Anda melihat kekurangannya dia. Lah gimana kamu tuh cerewetnya minta ampun, aku sampai nggak bisa tidur ini, kamu rewel ribet. Tahu gini aku dulu nggak kawin sama kamu, lebih baik kawin sama orang bisu. Anda kan bisa merenungkan, untung aku kawin sama orang yang cerewet, jadi malam bisa sis kamling, melek terus, sudah untung. Anda kan bisa melihat dari sudut yang berbeda ketika Anda siap menghadapi perubahan, perpisahan dengan yang Anda cintai, apakah itu perasaan, apakah itu orang, dan lain sebagainya.
Contoh yang sederhana, saudara. Stres juga Anda alami di tempat ini. Malam hari ini, pertama kali di tempat ini menggunakan lesehan. Ini menimbulkan stres ekstra loh. Karena bagi orang yang belum biasa duduk di lantai untuk bersila, itu penderitaan. Karena Anda berpisah dengan yang Anda cintai, yaitu duduk nyaman dengan kursi. Sekarang Anda harus dilipat, aduh kesemutan, selonjor sana, selonjor sini, sehingga gerakan Anda itu bisa seperti kipas angin yang goyang sana, goyang sini. Coba, itu sebetulnya adalah karena Anda stres. Coba terima itu sebagai kenyataan. Ya sudahlah, memang duduk di lantai ini risikonya kesemutan, tahan sebentar. Tahan baik-baik, hilang kok nanti. Sama dengan ngantuk, sama dengan lapar. Ketika dia muncul dan Anda diamkan, Anda tidak gubris, Anda tidak urus, ngantuk, lapar, hilang. Anda pernah ngalami kalau sibuk sekali, ngantuk dan lapar bisa hilang semua. Sama dengan kesemutan Anda. Tahan, mosok sih nggak tahan. Ya walaupun nanti bangunnya berangkang, ya. Tapi paling tidak Anda bertahan. Nah, kenapa? Karena ini adalah sarana untuk mengatasi stres. Jadi saudara, jangan, kalau di dalam bahasa televisi, jangan pandang enteng stres. Nah, kenapa? Karena stres itu bukan hanya urusan materi, bukan hanya urusan duniawi, bukan hanya urusan keluarga. Duduk bersila pun bisa stres, kena dodor bisa stres, apa saja bisa mengalami stres, karena kuncinya stres, harapan Anda tak terpenuhi. Dan itulah kenyataan, maka kita harus siap untuk membuang dulu. Latihan membuang dulu adalah dengan function, itu sebetulnya melepas binatang. Tetapi sebetulnya lagi adalah saya siap berpisah dengan yang saya miliki. Karena itu sebaiknya jangan hanya Anda function ini saja Anda baru melepas. Cobalah Anda juga melepas. Mungkin Anda punya makanan, bagikan kepada lingkungan. Mungkin Anda punya pakaian yang mungkin sudah tidak terpakai, bagikan kepada lingkungan. Dan akhirnya saudara, yang jauh lebih hebat daripada barang-barang tadi, ketika Anda punya perhatian, Anda bagikan kepada orang lain, itu yang paling baik. Kenapa demikian saudara? Karena kalau Anda punya perhatian, Anda bisa mendengarkan keluhan pasangan hidup Anda. Anda tidak lagi stres dengan dia. Kenapa sih kamu ribut terus? Tidak. Kita lalu merenung, oh memang dia orangnya suka ribut. Ya sudahlah, aku akan merelakan kupingku untuk mendengarkan keributanmu. Tidak stres, dia happy, kita happy. Ketika pasangan kita berpisah, dapat orang lain, kita lalu merenung, ya sudahlah, mungkin dia bahagianya dengan orang yang lain, mungkin aku kurang perhatian sama dia, karena itu yang akan datang aku akan lebih perhatian lagi. Ketika pasangan hidup kita meninggal dunia, kita bisa merenung, ya semoga dengan kebaikan yang dia lakukan semasa hidupnya, dia bisa terlahir di alam bahagia, terlahir di alam surga, semoga bahagia. Karena kadang-kadang kalau orang menangis, pada waktu ada jenazah, saya katakan, kamu ini nangis apa sih? Apakah kalau ditangis ini pasangan hidupmu ini hidup lagi? Ya tidak Bante. Nah untuk apa nangis? Lah saya belum puas loh Bante kumpul sama dia. Lah yang kamu tangis itu dirimu sendiri nih berarti. Karena kamu sudah tahu yang mati bakal tidak hidup lagi, tapi kan kamu nangisi dirimu sendiri. Aduh, kamu kok meninggal, anakku yang ngerawat jadi siapa ini sekarang? Ya memangnya kamu kawin sama pembantu apa suster ini suruh ngerawat dia terus? Kalau kamu kerawatnya sama babysitter, ya toh, ya sudah dia nangis mati ya, wah Anda menangis. Tapi kan Anda dengan pasangan hidup sehingga Anda tidak bisa mengatakan nanti yang rawat anakku siapa. Berarti kan Anda menangisi dirimu sendiri. Nah, oh enggak Bante, saya nangis karena saya susah loh. Apakah yang meninggal lahir di alam neraka kok kamu nangis? Ya lahir di alam surga. Nah kalau di alam surga kok kamu tangisi? Kan mestinya kamu harus berpesta dong, karena dia mati dan dia lahir di alam surga.
Jadi bagaimanapun juga sebetulnya kalau ada orang meninggal nangis itu keliru. Ya saya ngomong ini kepada Anda. Nah, kalau saya di tempat khotbah orang meninggal, saya tidak akan ngomong begitu, karena saya bisa dikeprok itu nanti. Orang sudah susah-susah, Bu Anti malah bikin tambah stres katanya. Ya saya yang ngomong kepada Anda sehingga Anda juga bisa merenung. Kenapa? Karena ini bekal untuk kehidupan-kehidupan di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu saudara-saudara, sekali lagi, stres adalah karena kita berpisah dengan yang kita cintai. Kuncinya adalah untuk mengatasi stres, kita belajar memisahkan diri dulu dengan yang kita sayangi, yang kita cintai. Yang pertama adalah benda-benda, baik itu barang, makanan, dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih tinggi lagi adalah kita merelakan perhatian kita, kasih sayang kita. Orang yang memiliki kasih sayang, memiliki perhatian, itulah orang yang terbebas dari stres. Nah, saudara-saudara, ini adalah sebagai awal dari perjumpaan kita pada malam hari ini. Nanti saya harapkan kita akan ada tanya jawab yang mungkin akan lebih memperdalam apa yang dimaksud stres dan apa yang dimaksud dengan cara mengatasi stres seperti yang saya bahas pada malam hari ini. Semoga hal ini akan memberikan manfaat untuk Anda semua sehingga Anda bisa menapaki masa yang akan datang ini dengan lebih jelas karena tahu penyebab stres dan tahu cara mengatasinya, tahu cara melatihnya.